Ada suatu kisah tentang I Cupak dan I Grantang. Mereka dua orang bersaudara. Yang sulung bernama I Cupak, yang bungsu bernama I Grantang. Paras dan perilaku kakak beradik ini sangat jauh berbeda. I Cupak buruk rupa, kumisnya lebat, berjambang dan urakan, dan rambutnya kaku seperti ijuk. Perutnya besar karena makannya rakus. Namun berbanding terbalik dengan adiknya yang bernama I Grantang. I Grantang tubuhnya jenjang, parasnya tampan dan mempesona, siapapun yang melihatnya akan terpesona dan menginginkannya. Gerak bibirnya saat berbicara sangat manis dan ia rajin bekerja. Dikisahkan pada suatu hari, I Cupak dan I Grantang membajak sawah. I Grantang membajak sawah bersama sapinya, namun I Cupak kerjaannya hanya bermain saja. I Cupak sama sekali tidak memperdulikan adiknya. Setelah I Grantang selesai membajak sawah baru I Cupak datang dari bermain. Walaupun demikian perilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik. I Grantang berkata dengan suara yang lemah lembut, "Silahkan kakak pulang duluan, saya akan mandi sejenak." I Cupak dengan cepat menyahuti, "Kalau begitu aku akan pulang duluan, adik." Kemudian I Cupak bergegas pulang. Setelah jaraknya sudah jauh dari tempat I Grantang mandi, disitulah kemudian I Cupak berkubang di lumpur hingga badannya penuh dengan lumpur. Setelah itu, I Cupak melanjutkan perjalanannya pulang sembari terlatih-tatih. Diceritakan sekarang I Cupak sudah sampai di depan rumahnya. Di situ kemudian I Cupak berteriak sembari menangis. Ibu dan ayahnya kaget mendengar tangisan anaknya dan mendekati kemudian bertanya, "Anakku Wayan Cupak, kenapa kamu pulang sendirian dan kotor seperti ini? Lalu adikmu I Made Grantang kemana?" Setelah orang tuanya bertanya seperti itu, kemudian I Cupak menyahuti sembari menangis, "Jadi begini ayah dan ibu, saya dari pagi membajak di sawah I Grantang hanya bermain saja dari pagi, terlebih lagi ia kerjaannya merayu wanita-wanita saja." Baru demikian I Cupak mengadu, ayahnya sudah sangat marah kepada I Grantang. Setelah itu ayahnya membujuk I Cupak, "Ya, tenang nak, tenang. Lagi sebentar kalau I Grantang datang akan ayah pukul, akan ayah usir dari rumah." Bahagia sekali hatinya I Cupak mendengar ayahnya marah kepada I Grantang. Agar tidak kentara akal jahatnya, I Cupak keluar membawa ayam akan mengadunya. Dikisahkan sekarang I Grantang sudah pulang dari sawah tempatnya bekerja. I Grantang berjalan terlatih-tatih dikarenakan ia sangat lelah. Tidak dikisahkan lagi kejadiannya di jalan, tiba-tiba sudah sampai di rumahnya. Pada saat itu ayahnya seakan datang menghampiri, menjambak dan memukuli. Ayahnya berkata sangat keras, "Pergi kamu, pergi Grantang, tidak ada gunanya ayah punya anak seperti kamu. Paras tampan, perilaku buruk, dan tidak suka melakukan pekerjaan, apakah mau sepadan paras dan perilakumu? Di mana kamu mendapat didikan seperti itu?" I Grantang menangis terseduh-seduh merasa dengan dirinya difitnah. Kemudian I Grantang berkata, namun ucapannya terbata-bata karena ia sembari menangis, "Baik, ayah, jika memang sudah seperti itu keinginan ayah, mengusir saya dari rumah, saya sangat menerima rasa kasih sayang ayah itu. Semoga dengan kepergian saya dari rumah hidup ayah dan kakak saya I Cupak bahagia." Hanya itu yang diucapkan I Grantang kepada ayahnya kemudian berjalan keluar dari rumah. Terombang-ambing jalannya I Grantang dan terlatih-tatih dikarenakan menahan rasa lapar. Hati I Grantang sakit sekali mendengar perkataan ayahnya seperti itu. Setelah I Grantang jauh melangkah, kemudian I Cupak datang dan menanyakan adiknya I Grantang, "Ibu, ayah, adik saya kemana?" Kemudian ayahnya berkata, "Adikmu sudah ayah pukuli dan sudah ayah usir dari rumah. Sekarang agar ia tahu raya akibat kemalasannya itu." Baru demikian perkataan ayahnya I Cupak menangis menjadi-jadi dan berkata, "Kenapa adik saya ayah perlakukan seperti itu? Kenapa ayah usir adik saya? Di mana sekarang saya mencari adik saya? Sebenarnya saya yang malas bekerja, mengapa adik saya yang ayah usir?" Mendengar perkataan I Cupak seperti itu, ibu dan ayahnya tersenak, merasa dengan dirinya salah. "Sekarang saya akan mencari adik saya, akan saya bawakan makanan."
Ibunya terburu-buru membuatkan Icupak makanan. Dikisahkan sekarang Icupak keluar rumah meninggalkan ibu dan ayahnya akan mencari I Grantang. Icupak berteriak-teriak memanggil adiknya, "Adik, adik, adik. Grantang, ini aku datang membawa makanan, adik." Singkat cerita, ia berhasil mengikuti adiknya, dilihatnya di tengah hutan. Di sanalah kemudian Icupak meminta maaf kepada adiknya. "Adik, mari kita pulang, maafkan kakak dik, mari pulang adik." I Grantang menyahuti dengan perlahan, "Silahkan kakak pulang sendiri, biarkan saya di sini menahan rasa sakit hati, walaupun sampai saya mati. Apa gunanya saya hidup tidak disukai orang tua?" Setelah sedemikian perkataan adiknya kemudian gantian menjawab menghadapi panas dingin, suka maupun duka berdua. "Mari berhenti sejenak adik, aku sangat lelah mencarimu dari rumah. Ini kakak membawa makanan, mari kita buka bersama-sama." Kemudian Icupak meminta adiknya mencari air, "Kesana adik mencari air, aku yang menunggui makanan di sini." Bergegas I Grantang mencari air. Setelah I Grantang berjalan jauh, timbullah akalnya Icupak akan menghabiskan isi bekal makanannya itu. Icupak terburu-buru membuka bekal makanan itu dan memakannya hingga habis. Sesudah habis pembungkus makanan dirobek dan diserahkan di tanah. Melihat kejadian itu Icupak kemudian dibangunkan oleh I Grantang. Icupak pura-pura terbangun tiba-tiba. "Aduh adik, apa yang merobek bekal makanan ini? Terlalu lama adik mencari air hingga bekal makanan ini aku tinggal tidur. Nah ini masih ada sisa-sisanya, mari kita buka bersama-sama." Setelah ada ucapannya Icupak seperti itu kemudian I Grantang berkata, "Iya makan sudah kakak, saya tidak merasa lapar." Icupak makan sendirian, makan nasi minum air, cegukan sembari memukul dadanya. Seusai makan Icupak bersendawa menandakan perutnya kenyang. Setelah Icupak dan I Grantang dapat beristirahat kemudian melanjutkan perjalanannya. Dikisahkan sekarang Icupak dan I Grantang sampai di halaman depan Puri Kediri. Di desa tersebut sangat sepi, tidak ada satupun orang yang melintas. Icupak berjalan gemetaran dikarenakan rasa takutnya, konon katanya sekarang ia sudah tiba di luar Puri Kediri. Di sana Icupak melihat pasar. Di pasar itu juga sangat sepi, hanya ada pedagang nasi seorang diri dan juga berdagang sembunyi. Melihat kejadian seperti itu, di sanalah kemudian I Grantang bertanya kepada pedagang tersebut, "Permisi ibu pedagang nasi, saya mau bertanya, apa nama daerah ini, apa yang menyebabkan daerah di sini sepi?" Si penjual nasi berkata, Tuan anak muda berdua, daerah ini bernama Kediri. Daerah ini tertimpa bencana. Putri dari sang raja diculik oleh I Benaru. Sang raja mengeluarkan wacana, barang siapa yang bisa menyelamatkan putriku dan membunuh I Benaru." Icupak berkata dengan mudahnya, "Ah raja bodoh, dikalahkan Benaru. Saya orang yang sudah bisa menyembelih Benaru." Pedagang, bilang kepada rajamu di sini. Sebatas satu Benaru saja mudah bagi saya memperhitungkan." I Grantang memutus perkataan kakaknya, "Janganlah kakak terlalu sesumbar, dirimu tidak pernah tahu wujud Benaru. Kakak harus tahu diri di tempat orang lain." Namun Icupak kekeh melawan dan tidak mempercayai perkataan adiknya. "Adik sudah sering sekali, adik memang penakut. Jangankan dijadikan raja, dikasih minta nasi saja kakak mau membunuh I Benaru." I Grantang melanjutkan perkataannya kepada tuan pedagang. "Nasi. Baik ibu penjual nasi, silahkan laporkan ke sana kepada sang raja. Saya akan bekerja tanpa upah, membunuh I Benaru." Dikarenakan seperti itu pesan dari I Grantang, kemudian si penjual nasi bergegas menghadap ke istana. Sesampainya di istana si penjual nasi berkata, "Wahai sang raja junjungan hamba, ini ada tamu 2 orang yang bersedia membunuh I Benaru." Baru demikian perkataan si penjual nasi, seketika senang sekali hari sang raja. Kemudian sang raja berkata, "Wahai ibu, jika memang benar seperti yang ibu katakan, silahkan ke sana beritahu dia agar menghadap ke istana agar saya bisa mengetahuinya." Setelah terucap wacana sang raja, si penjual nasi segera mencari Icupak dan I Grantang.
Sesampainya di pasar didapati I Cupak mencuci tangan selesai makan. I Grantang merasa heran melihat kakaknya yang selalu merasa lapar. Kemudian I Grantang berkata, "Mohon maaf ibu pedagang, kakak saya salah mengambil makanan. Semoga ibu berkenan memaafkan karena saya tidak membawa uang." I Cupak berkata, "Memang benar saya mengambil nasi, maafkan saya tidak bisa menahan perut lapar." Si penjual nasi terenyuh perasaannya mendengar perkataannya I Grantang. Perkataan I Cupak tidak dihiraukan. Kemudian si penjual nasi menyampaikan titah sang raja, agar mereka berdua menghadap. Sesudah pesan itu diterima oleh I Cupak dan I Grantang, tibalah mereka di istana. Rakyat kocar-kacir berlarian, dikiranya I Benaru. Dikisahkan sekarang I Cupak dan I Grantang sudah menghadap ke hadapan sang raja. Kemudian sang raja berkata, "Wahai kalian berdua, berasal dari mana kalian? Siapa nama kalian?" I Grantang berkata perlahan, "Maafkan hamba Paduka Raja, hamba ini hanya manusia rendah dari tanah Gobang Wesi. Hamba bernama I Grantang, ini kakak hamba bernama I Cupak. Hamba akan mencoba mengikuti sayembara ini membunuh dia, musuh Paduka Raja I Benaru." Belum selesai I Grantang berkata tiba-tiba sudah disenggol oleh I Cupak, dan berkata, "Aku lapar, aku akan minta makan sepuasnya. Perut saya lapar." Setelah itu I Cupak bersama I Grantang berpamitan. Sang raja menganugerahi cincin emas bermata mirah dan senjata pusaka istana Kediri. Itu sebagai tanda I Grantang sebagai utusan. Singkat cerita, I Cupak kehausan, kemudian ia melihat kolam yang luas dan banyak berisi air. Di sana kemudian I Cupak berkata kepada adiknya, Adik Grantang, berhenti dulu, aku lelah dan sangat haus, aku akan mencari air di kolam itu." Kemudian dijawab perkataan kakaknya oleh I Grantang, "Kakak jangan mencari air di sana, itu adalah air kencingnya I Benaru, tidak boleh diminum." Mendengar perkataan adiknya demikian, I Cupak terkejut mendadak, mukanya pucat pasi. I Grantang melanjutkan perjalanan. I Cupak kembali melihat barisan timbunan tanah. Disitulah I Cupak bertanya lagi kepada adiknya, "Siapa yang membuat gunung-gunungan di sini, adik?" Sembari tersenyum, I Grantang menjawab pertanyaan kakaknya, "Ini bukanlah gunung-gunungan kakak, ini memang merupakan kotoran I Benaru kakak." I Cupak berteriak karena ketakutannya, "Aduh, matilah kakak sekarang adik, kalau begini besarnya kotorannya, seperti apa besarnya I Benaru, adik? Kita pulang saja, dik." I Grantang berjalan terburu-buru menuju goanya I Benaru. I Cupak tergesa-gesa mengikuti langkah I Grantang. Dikisahkan sekarang I Cupak dan I Grantang sudah sampai di luar goanya I Benaru. Rumah I Benaru di dalam goa. Kemudian I Cupak berkata, "Adik, aku tidak berani turun, dik. Adik saja belum berani bertarung melawan I Benaru. Aku menanti di sini. Tapi aku mohon kepada adik, ikat aku di sini, dik." I Grantang sibuk mencari tali yang akan digunakan untuk mengikat I Cupak. Setelah I Grantang selesai mengikat kakaknya, kemudian I Grantang berpesan kepada kakaknya, "Nanti lihat tombak ini, Kak. Jika tombak itu jatuh ke arah timur, itu pertanda bahwa saya menang di peperangan. Namun jika tombaknya jatuh ke arah selatan, itu pertanda bahwa saya kalah." Setelah berpesan kepada kakaknya, kemudian I Grantang turun ke goa itu. Sesampainya di dalam goa didapati I Benaru ingin memperkosa Raden Dewi. I Benaru melihat ke arah I Grantang sembari mematinya. "Hei kamu manusia kecil, berani-beraninya kamu datang ke sini, jika kamu ingin hidup, pergi kamu dari sini." Setelah demikian perkataan I Benaru, kemudian I Grantang menjawab kesal, Apa yang kamu katakan, Benaru? Aku datang kemari memang sudah siap sedia akan mengalahkan kamu, dan aku akan menemui Raden Dewi Putri Sang Raja. Aku akan mengantar beliau ke istana." Kemudian I Benaru berteriak marah kemudian mengamuk. Saat itulah I Grantang bertarung melawan I Benaru. Dikarenakan kehebatan I Grantang bertarung, sehingga I Grantang mendapat kesempatan menusuk perut I Benaru hingga tembus menggunakan keris pusaka kerajaan. I Benaru menjerit kesakitan, perutnya terburai berserakan. Dikisahkan saat ini, I Cupak yang berada di atas mendengar I Benaru berteriak,
Icupak terkencing-kencing, dan ikatannya semuanya lepas. Kemudian Icupak ingat dengan pesan I Grantang. Kemudian melihat tumbak itu sudah jatuh ke arah timur. Barulah Icupak hatinya merasa senang. Kemudian Icupak berkata, "Adik Grantang, tunggu aku dik. Jika aku tidak dapat bertarung dengan I Benaru, malu bercampur marah aku dik." Kemudian I Grantang berkata dari dalam goa kepada Icupak, "Kakak, tolong lemparkan tali dari tumbuhan yang merambat itu ke goa ini." Setelah mendengar ucapan adiknya seperti itu, kemudian Icupak melemparkan tali tersebut. Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik. I Grantang sembari menggendong Raden Dewi. Setelah I Grantang dan Raden Dewi muncul dari mulut goa, Icupak bergegas menyelamatkan Raden Dewi dan seakan memutus tali yang digelantungi oleh I Grantang. Dikarenakan tali dari tumbuhan yang merambat itu diputus, di sanalah kemudian I Grantang jatuh tergelinding di dalam goa. Dikisahkan sekarang, Icupak mengantar Raden Dewi menuju istana. Singkat cerita Icupak, sampai sudah beliau di istana, sang raja hatinya gembira tak terkira, dengan cepat beliau meraih Raden Dewi. Kemudian sang raja menjodohkan Raden Dewi dengan Icupak karena I Benaru sudah mati. Icupak berkata kepada sang raja bahwa I Grantang sudah meninggal, dibunuh oleh I Benaru. Sekarang Icupak dijadikan raja di istana. Di kisahlan sekarang Icupak sudah menjadi raja di istana. Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak Icupak menjadi raja setiap hari para pelayan istana membuat daging guling. Sedangkan keadaan I Grantang di dalam goa, sangat miris. I Grantang merangkak bangun menyesali nasib dirinya. "Ya Tuhan, mengapa malang nasibku terlahir ke dunia ini?" Lama-kelamaan muncullah idenya I Grantang naik menggunakan tulang I Benaru. I Grantang memanjat dan bersusah payah untuk naik. Namun karena kuasa Tuhan I Grantang bisa naik ke atas. Sekarang I Grantang sudah sampai di atas. Kemudian I Grantang melanjutkan perjalanannya menuju ke istana. Singkat cerita I Grantang sudah sampai di istana. Kemudian di sanalah I Grantang berbicara dengan pelayannya Icupak, "Tuan, bantu saya akan menghadap sang raja." Pelayan itu berlari ke istana memberitahukan perihal tersebut kepada Raden Cupak. Icupak ingat dengan adiknya yang masih ada di dalam goa. Di sanalah kemudian Icupak berteriak memerintah pelayannya menangkap dan menggulung menggunakan tikar dan membuangnya ke laut. Dikisahkan keesokan harinya Pandukung menjaring ikan di laut itu, dari pagi hingga malam menjaring ikan namun tidak mendapatkan ikan seekor pun. Hingga pada saat itu dia mencoba melempar jaring dari ujung belakang, jaringnya terasa berat, baru dinaikkan. Yang didapat sebuah tikar. Pandukung kembali melempar jaring, kembali didapatkan tikar yang tadi. Pandukung merasa kesal, kemudian tikar itu dibawa ke atas dan dibuka. Pandukung terkejut melihat seseorang yang kurus sekali. Pandukung bergegas mengajak orang itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya dirawat oleh Menbekung. Setiap hari dibuatkan bubur, dibuatkan parem. Sehingga semakin hari badannya I Grantang semakin berisi. Pandukung dan Menbekung bahagia dapat memungut seorang anak remaja dan tampan. Setelah I Grantang sehat, di sana kemudian I Grantang ia menanam beraneka ragam bunga. Setelah bunganya bermekaran, I Grantang memetik bunga-bunga itu kemudian dijual ke pasar oleh Menbekung. Memang setiap hari pekerjaan I Grantang memetik bunga dan Menbekung menjualnya. Dikisahkan sekarang ada pelayan dari kerajaan Kediri akan membeli bunga. Semua bunganya Menbekung dibeli oleh pelayan itu. Setelah selesai berbelanja kemudian pelayan itu menghaturkan bunga ke istana. Bunga yang dihaturkan diterima oleh Raden Dewi. Baru diperhatikan oleh Raden Dewi mengapa terbayang-bayang pria tampan pada bunga itu. Kemudian ia ingat dengan I Grantang, pria tampan yang membunuh I Benaru. Lalu Raden Dewi bertanya kepada pelayannya, "Hei Bibi, Bibi Sari, di mana kamu membeli bunga ini? Besok ke pasar lagi agar aku bertemu dengan penjual bunga ini." Keesokan harinya diantarnya Raden Dewi pergi berbelanja ke pasar. Singkat cerita lalu dilihat Menbekung menjunjung keranjang berisi bunga berwarna-warni. Kemudian Raden Dewi mendekati. Raden Dewi tertarik melihat cincin emas bermata mirah yang dipakai oleh Menbekung.
Cincin itu adalah milik sang raja, yang dianugerahkan kepada I Grantang. Melihat hal itu kemudian Raden Dewi berkata kepada Menbekung, "Oh ibu, saya ingin bertanya, di mana rumah ibu? Ajak saya mampir ke sana ke rumah ibu agar saya tahu." Singkat cerita Raden Dewi sudah sampai di rumah Menbekung. Pan Bekung merasa gugup sembari memberi hormat dan menyambut kedatangan Raden Dewi. Mendengar ayahnya berisik dan repot kemudian I Grantang mendekati. Kemudian di sanalah I Grantang bertemu dengan Raden Dewi. Pada saat itulah Raden Dewi mendekati dan memeluk I Grantang sembari menangis terseduh-seduh. "Oh Kakanda, mengapa Kakanda tega meninggalkan aku? Mengapa Kakanda tidak ke istana menghadap sang raja?" Setelah terucap wacana Raden Dewi kemudian I Grantang menjawab dan berucap dengan pelan dan halus, menjelaskan perihal yang telah berlalu. Dikisahkan sekarang I Grantang serta Raden Dewi sudah sampai di istana. Sang raja bertambah senang hatinya melihat putrinya sangat cocok jika bersanding dengan I Grantang. Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana. Sekarang I Grantang naik tahta menjadi raja di istana. Semenjak I Grantang menjadi raja, dunia menjadi tentram dan sejahtera. Para pelayan semua bahagia penuh sukacita karena sudah selesai melayani raja yang gila.